Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dostomi Eka Ramadan dengan nomor NIM 1804113628. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan kelas THPA. Dosen pengampu Santi Wisuda Sidauruk SPI MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang enzim pepsin. Pertama, pengertian enzim dan enzim pepsin. Enzim merupakan molekul protein yang dihasilkan sel hidup berfungsi sebagai katalis reaksi biokimia dan bersifat spesifik dan selektif. Enzim pepsin merupakan enzim pencernaan di lambung yang berfungsi untuk menghidrolisis atau memecah rangkaian ikatan peptida pada protein. Dengan kata lain, pepsin menyederhanakan molekul protein menjadi molekul peptida yang lebih kecil, yaitu pepton, dan asam amino agar dapat diserap tubuh. Struktur dan karakteristik enzim pepsin. Pepsin merupakan salah satu enzim protease pada pencernaan hewan dan manusia. Pepsin memiliki struktur 3 dimensi. Kemudian satu atau lebih rantai polipeptida terpelintir dan terlipat yang menyatukan sejumlah asam amino membentuk sisi aktif enzim. Pepsin disintesis dan disekresikan di dalam membran lambung dalam keadaan tidak aktif, disebut dengan pepsinogen dengan berat molekul 40 kDa. Pepsinogen mengandung 44 asam amino tambahan dan stabil di lingkungan alkali yang netral dan lemah. Namun, bila terkena asam hidroklorida atau HCl yang terdapat pada cairan lambung pH 1,5 atau 2,0, 44 amino proteolitik dikeluarkan secara autokalatik menjadi pepsin. Oleh sebab itu, pepsin aktif dalam keadaan pH asam. Peran utama pepsin adalah menghidrolisis ikatan polipeptida antara asam amino aromatik atau filanin dan triosin dari N-terminal protein. Mekanisme kerja enzim pepsin. Pertama, protein diserap tubuh dalam bentuk asam amino. Kemudian, maka protein harus dicerna. Pencernaan protein di mulut secara mekanis, secara enzimatis belum. Pencernaan protein di lambung. Dengan masuknya makanan ke lambung akan membuat sel mukosa lambung, yaitu sel parietal chief cell, mensekresikan asam lambung atau HCl, sedangkan sel zymogen mensekresikan proenzim dan pepsinogen. Lalu HCl akan mengaktifkan pepsinogen menjadi enzim pepsin. Protein pada makanan setelah didenaturasi atau dirusak oleh HCl, kemudian dihidrolisis oleh enzim pepsin menjadi peptida sederhana atau pepton dan asam amino dengan cara memutus tali rantai peptida pada protein. Kemudian manfaat enzim pepsin dalam industri. Enzim pepsin merupakan salah satu enzim protease yang dimanfaatkan dalam industri pangan, kesehatan, farmasi, tekstil, dan pengolahan limbah. Pepsin digunakan sebagai bahan tambahan untuk membuat kecap ikan yang berperan dalam hidrolisat protein ikan atau Hoshima dan Giri 2014. Jongjareonrak et al. 2005 menggunakan pepsin sebagai substitusi ranet untuk mengumpulkan susu dalam pembuatan keju. Untuk memodifikasi dan memberikan kualitas pembuihan pada protein kedelai dengan gelatin. Kuhn Lee 2006 menyiapkan protein hewani dan hidrolisilat nabati untuk digunakan dalam menyedap makanan dan minuman. Pepsin juga digunakan dalam industri kosmetik untuk menghilangkan rambut dan jaringan sisa kulit. Pepsin juga berperan dalam kesehatan dalam pembuatan fragmen Fab dan antibodi. Sumber enzim pepsin. Enzim pepsin dapat diisolasi dari: yang pertama, mikroorganisme seperti bakteri dan kapang, juga hewan, cacing, nematoda, kestoda, dan termoda. Beta 2009. Yang kedua, lambung babi dan sapi, dan ketiga, lambung ikan. Namun, pepsin kini secara komersial didapat dari ekstraksi lambung babi dan sapi. Oleh sebab itu, produksi enzim pepsin menjadi tantangan bagi industri karena tingkat biaya produksi yang mahal.
Selain itu, diperlukan kajian untuk mengetahui sumber enzim pepsin selain dari babi dan sapi karena berkaitan dengan kehalalan enzim pepsin. Oleh sebab itu, diperlukannya kajian lebih lanjut mengenai ekstraksi enzim pepsin dari ikan. Kemudian kesimpulannya, yang pertama, enzim pepsin terdapat di lambung makhluk hidup dan bekerja pada suasana asam diaktifkan oleh HCl. Enzim pepsin berperan dalam menghidrolisis molekul protein menjadi molekul peptida yang lebih sederhana disebut dengan pepton. Yang ketiga, pepsin dimanfaatkan dalam industri pangan, kesehatan, farmasi, tekstil, dan pengolahan limbah. Yang keempat, pepsin dapat diekstraksi dari lambung hewan. Dalam kajian ini pada lambung ikan tuna. Yang kelima, enzim pepsin dapat diekstraksi dengan buffer atau tris-CL. Yang keenam, proses presipitasi bertingkat dengan amonium sulfat dan dialisis dapat meningkatkan aktivitas enzim pepsin. Enzim pepsin di lambung ikan hasil dialisis memiliki suhu kerja pada kisaran 20-60 derajat Celcius dan pH kerja pada kisaran pH 2-3,5. Sedangkan ion logam FCl3 dan ZnCl2 meningkatkan aktivitas enzim pepsin yaitu 2,97 dan 2,97 kali dan 1,92 kali. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada presentasi saya pada hari ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.